Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang ngajak kadut yang gak karuan, yang urakan tapi paling ganteng sedunia. Paling jelek kali ya. Bodoh amat lah, ngapain lagi, kayak gitu aja dipersoalkan ya. Yang penting dobrot ngobrol ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya teman-teman Mas Bro ya. Dan subscriber Mas Bro ya, yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum ya sudilah kiranya Anda subscribe. Kalau mau, nggak mau juga nggak memaksa ya, sedikit memaksa. Oke ya, di samping Mas Bro lagi nggak begitu fit, tapi tetap akan melayani komen-komen Anda yang mana sebetulnya males juga membahas meme coin, tapi karena desakan permintaan daripada Anda semua, Mas Bro untuk diminta hari ini untuk membahas meme coin yang lama sudah nggak akan saya bahas. Ini sekarang akan saya bahas ya, itu untuk Baby Dogecoin ini. Jadi Baby Dogecoin ini mending ini kalau menurut saya ya, daripada Breeze Coin Jepristo. Mending ini, nanti juga Breeze akan saya bahas juga. Ini untuk orang-orang yang mau uang receh, uang kecil, mau masuk di meme coin. Ini salah satunya punya produk mereka dari barat, itu mending Baby Dogecoin, yang mana dengan saya nilai ya, udah saya riset fundamentalnya itu bahwa Baby Doge ini komunitasnya lebih kuat ya, depthnya lebih bertanggung jawab, lebih terbuka, lebih open daripada Jepris ya. Yang jelas itu komunitasnya kuat, holdernya juga banyak. Mas Bro ya terus terang pernah membeli 10 juta di koin Baby Doge ini. Dulu pernah uangnya tinggal 750.000, kayaknya sudah nggak ada harapan. Tapi nggak taunya kejemput lagi, alhamdulillah. Beli di 004 malah saya jual di 007, malah cuan. Jadi memang untuk Baby Doge ini kalau mau masuk ini untuk swingnya kadang-kadang sampai 3-5 bulan. Ini kalau mau masuk, ini waktu yang sangat tepat. Ini harga di bawah sekali. Juga ini di 00018. Ini termasuk harga terbawah. Kalau toh nanti turun, nggak akan turun jauh. Saya jamin kalau Baby Doge ini nanti Anda kalau masuk sekarang, tapi sabar, ini Agustus, September, Oktober, November, Desember, biasanya akhir tahun ya. Jadi antara 4 bulan ini Anda diinvestkan di Baby Doge, nanti akhir tahun biasanya ini bikin event-event, genjotan-genjotan yang sudah historinya seperti itu. Mas Bro juga kalau kejemput itu pas akhir tahun untuk di Baby Dogecoin ini. Biasanya dia itu membuat gebrakan, membuat event-event itu di awal tahun, di Januarinya, tapi puncak harga naiknya tingginya itu di akhir tahun. Jadi pas ada event itu diam ya. Masalahnya sebelum event itu sudah mulai orang pada akumulasi. Jadi kalau saran Mas Bro, daripada main di Jepris Coin, silahkan masuk di investkan di Baby Dogecoin ini. Ini jaminan kalau Desember biasanya ada event akhir tahun, tapi Anda harus sabar ya, dari Agustus, September, Oktober, November ya, Desember. Berarti Anda sekitar 4 bulan swing di sini. Saya jamin ini kenaikannya bukan 1-2 kali lipat, biasanya sampai 4 kali lipat. Ini kan harganya ini kan di 0001, biasanya itu sampai 007 ataupun 008. Jadi untuk Baby Doge ini ada peluang untuk cuan, yang mana hampir setiap tahun lah ya, udah 3 tahun ini setiap tahun historinya seperti itu. Dia akan membuat gebrakan-gebrakan, walaupun nanti longsor lagi biasanya itu di Januarinya. Jadi kalau masuk sekarang ini sangat tepat untuk Baby Dogecoin ini. Ini lebih aman Bro, lebih ampuh Bro, lebih terkendali ya. Kalau ini kan kalau ini kan Breeze kan brutal. Project ini, project itu, listing ini, listing situ, gundulnya anjluk ya. Orang begitu yang sudah ditipu bolak-balik aja udah nggak sadar yang ditipu itu namanya coblok. Bodoh amat emang gue pikirin. Yang penting kan saya ngomong apa adanya. Yang kemarin mana bayanan RP1 ya 10 eceng blengser. Kalau ini Baby Doge saya udah merasakan cuan. Tapi kalau di Breeze itu ya naik dikit ngeceritnya banyak. Naik dikit ngocornya banyak, naik dikit ngocor banyak, naik dikit ngocor lagi, naik dikit ngocor lagi. Sebab yang namanya bobrok ember bocor ya, diisi kayak apa yang namanya ember bocor. Anda berpikir nggak sih
ember bocor, diisi demand berapapun ya bocor ya sama sell kontrak. Kalau ini enggak ya, itu jadi di situ. Untuk baby joki ini kan minta rekom apa koin meme. Nah ini saya sampaikan yang sudah historinya bisa dibaca bertahun-tahun dari tahun 2021 ini baby joki. Kalau PP kan baru kemarin, belum bisa apa namanya sepak terjangnya yang sudah itu volatil sekali, belum jelas juntrungannya. Kalau ini udah jelas, ini kan pada di sini naik, di sini naik, di sini naik, ini di sini naik. Nah ini Mas Bro tuh terprosok di sini nih, kejemput di sini nih. Dan ini pas lagi longsor sekali, ini nanti akan ada kenaikan lagi. Naiknya udah berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Jadi banyak yang kejemput selama 3 tahun ini, sudah ada kenaikan yang tinggi itu 4 kali. Tapi kalau BRIS kan naik sekali doang dulu, sekarang sampai sekarang kan turun terus. Yang Anda lihat juga ini investornya banyak, ini paus mau scalping di sini. Kalau BRIS nggak mau ya bahaya, tapi kalau paus ini di sini mau dia berscalping ya. Kalau nggak percaya ini sekarang ini aja kan yang namanya market capnya aja ini masih 27-an toh, nggak salah. Ini mana ini sebentar, agak dirubah-rubah kayak gini jadinya agak masih mendingan yang tempo hari itu lebih jelas. Ini masih kondisi baru seperti ini acak kadut nggak karuan. Ini kan market capnya berapa ini? Oh ini di atas nih kecil sekarang ini, simil kitit ini 2,7 triliun, masih mending. Kalau BRIS tuh 2 aja nggak sampai, holdernya sedikit sama apa namanya market capnya lebih kecil ya, gampang didam-dam. Ini masih gede ya, 37 itu udah paling bawah ini, 27 maksudnya paling bawah. Biasanya itu di atas 3 triliun kalau baby joki ini. Jadi ini saat yang tepat, ini harga dasar. Tapi ini kalau nanti penurunan dikit nggak masalah, ini udah murah ini. Nanti ini dijualnya di akhir tahun bro ya, 4-5 bulan Anda harus sabar. Tapi kan pasti profit ya. Juga rekam jejaknya sudah Mas Bro sudah betul-betul saya riset dan pernah mengalami sendiri, pernah ancur-ancuran uang 10 juta tinggal 700.000, nggak taunya balik lagi di sini kan. Dulu itu sampai 07 ya. Kalau ini boleh baby joki daripada BRIS. Kalau saya pilih ini ya untuk investasi, swingan, masa swing 5 bulanan, 4-5 bulan, nanti akhir tahun dijual. Kalau Anda ada uang nganggur, ini masukkan ke sini kan. Mintanya kan Anda apa namanya investasi di meme coin yang mana marketnya kecil, nanti kalau naik loncatnya cepat ya. Ini nanti akhir tahun Anda akan mendapatkan paling enggak 3 kali lipat lah bisa untuk di baby joki coin ini. Tapi untuk akhir tahun selama 3 tahun berturut-turut ini, ketika akhir tahun itu digembar-gemborkan geger, ada event, pokoknya bikin anulah sensasi, harga itu naik dan harganya akan bertambah juga. Nanti demandnya akan banyak yang masuk, paus pun akan berscalping di sini. Nanti saatnya Januari ada event gede-gedean, Desembernya sudah dijual di akhir tahun kalau baby joki itu. Jadi nggak kayak BRIS eventnya tiap hari, tiap jam enggak. Kalau ini biasanya itu lama, ketika mau akhir tahun ya itu baru dia gembar-gembor untuk baby joki coin ini ya. Jadi nanti kalau mau masuk di baby joki coin ini nggak apa-apa. Ini rankingnya 229 ya. Kita lihat kalau perbandingan, kalau BRIS ini kan cakep, ini ada naik turun apa namanya daripada perjalanan candlenya ini. Tapi kalau BRIS kan kacau sekali. Ini kalau BRIS ini kalau dilihat dari story jangka panjangnya ini kan penurunannya kan terus ya, terus umpamanya naik dikit tapi bantingannya lebih dalam, nggak kayak baby joki coin ini ya. Kalau baby joki coin kan yang jelas kan masih banyak holder dan komunitasnya lebih kuat dan nggak tiap hari ngibul kayak gini, yang jelas itu ya. Ini polanya kan kemarin double top, saya bilang ini sama yang diundur-undurin ini sama sini tuh double top sama, nanti akan dongsor ke bawah. Ini cuma hati-hati kalau mau beli ini parah banget, ini susah untuk diprediksi. Nanti naik dikit tapi kalau turun banyak sekali. Jadi kalau ini jangan coba-coba ambil sekarang, jangan terpancing. Ini walaupun kondisi menurun seperti ini, kita ambil masuk buy ya, bisa aja kita nampanin peso jatuh. Sebab lihat ini story di sini nih ya, ini kan di sini kan naik ke atas ini, habis itu turun ke sini. Ini banyak yang kejebak di sini lah, udah turun ini, udah di bawah ini, udah sama dengan ini ya, udah di bawah ya. Nggak taunya banting lagi ke sini kan, sialan
ya di situ. Lah ini takutnya nanti di sini juga sama. Ini aduh udah mendekati ini nih. Ya nggak taunya sampai ke sini lagi. Masalahnya ada sell kontrak ini. Ya walaupun holder nggak jual, kalau sell kontraknya jual otomatis akan lebih turun lagi. Itu untuk apa namanya ini, untuk koin BRIX ini. Jadi hati-hati untuk koin BRIX ini kalau ngambil tuh arah bawah. Ini pokoknya intinya koin BRIX ini nggak usah dipikirkan untuk jangka panjang. Kalau nanti harga jatuh banget di bawah, Anda mau masuk boleh. Tapi ketika nanti cuan, nggak usah mikirin Rp1, nggak usah menghayal. Begitu nanti naik dikit cuan, segera Anda lepas. Ini kan TA-nya kan kelihatan. Ini kan di sini double top. Nanti kalau ini longsor ke bawah lagi, ya paling-paling nanti di areal sini udah. Ya itu di situ untuk BRIX coin ini belajar sedikit-sedikit mengenai TA ya, untuk mengenai Baby Dogecoin sama apa BRIX ini. Kalau ini rekam jejaknya ini kurang ajar, jadi susah diprediksinya, susah karena ada sell kontrak juga, holdernya sedikit ya, juga market capnya terlalu kecil, juga ininya depthnya delaweran tuh suka tipu-tipu gitu loh ya, suka tipu-tipu nggak jelas. Masih mending yang apa namanya Dogecoin, Baby Dogecoin itu masih mending ya. Saya udah lama itu beli Baby Dogecoin itu, walaupun pernah dulu pernah apa namanya longsor, harganya turun, sempat cuan kembali ketika dia naik itu bisa mendekati ATH. Kalau ini kan pret ini ya. Mungkin itu aja untuk koin BRIX ini ya. Ini nggak usah diperhatikan lagi koin-koin semacam ini. Kalau udah turun di bawah Anda serok ya, nggak usah pakai uang banyak. Kalau yang masih penasaran di sini, nanti ketika naik jual gitu aja ya untuk BRIX ini. Oke ya, nah ini kan kalau di Baby Dogecoin ini kan market capnya kan ini 2,7 itu termasuk rendah. Ini biasanya di atas 3 terus bro. Ini makanya kalau mau masuk di sini ini nggak mungkin sampai market capnya nanti sampai 2, enggak, soalnya holdernya di sini banyak yang bertahan. Mending masuk ini ya daripada masuk BRIX ya. Kalau yang memang pada demen di altcoin ya saya sarankan, maksudnya di meme coin ya saya sarankan untuk Baby Dogecoin ini ya, dengan Shiba sama ya. Kalau Shiba kan terlalu banyak yang sangkuter, ketika nanti naik ke atas juga otomatis banyak yang TP ya. Tetap bagus Shiba punya project. Kalau ini kan nggak punya project tapi punya pam-paman ya. Juga ada nih Baby Doge swapnya nanti maksudnya ini punya pam-paman. Biasanya yang sudah historinya itu ya, saya ucapkan bolak-balik, ini di akhir tahun ini selalu bikin cuan. Jadi masuk sekarang ya memang lama, 4-5 bulan ya. Coba saya cek ya untuk JBRIX-nya kan. Oke ya, kita cek kembali untuk BRIX coin JBRIX ini kan market capnya aja cuma 1,6, jauh sekali dengan apa yang namanya Baby Doge, yang namanya holdernya sedikit, komunitasnya nggak ada. Ini kan pam-pamannya kan gampang sekali di pump and dump kalau model koin-koin seperti ini. Makanya saya harap ya udah nggak usah dipikir lagi koin-koin seperti ini. Kalau jatuh sekali ambil, kalau ketika nanti naik langsung dijual aja. Ini rankingnya aja sekarang udah 340, yang mana market capnya cuma 1,6 ya. Ini aduh nggak beres ini mending koin-koin yang kayak gini ini udah sering ngibul ya. Yang namanya market cap kecil kayak gini, ketika holdernya cuma sedikit, demandnya ada yang masuk juga, kena ember bocor itu sell kontrak itu, makanya ancur-ancuran koin-koin seperti ini. Kalau saya pikir masih mending di Baby Dogecoin, yang mana biasanya di akhir tahun itu pasti akan bikin gebrakan-gebrakan atau event, kita nyimpen uang selama 4-5 bulan tapi nanti udah dipastikan cuan. Kalau ini ngeri-ngeri sedap ini ya. Ini royal ini berkutakan apa yang namanya jingkrakan nggak karuan, loncat-loncat kacau balau, stres gila itu koin kayak seperti ini. Bodoh amat ya. Mas Bril juga lagi kurang fit ya, mohon maaf lah. Yang penting ngomong aja di sini ya. Yang penting kan nggak tipu-tipu Anda, memberikan info-info yang akurat. Jangan main koin-koin seperti ini. Yang namanya yang nggak mau dikasih tahu ya biarin aja. Yang namanya nggak mau dikasih tahu, emang Mas Bril memaksakan kan? Enggak ya. Kondisi seperti ini ya apa adanya, kita yang ikuti market, bukan market yang ikuti kita. Ya ini seperti ini yang JBRIX ini kan betul-betul aduh ya, ancur-ancuran pokoknya. Tadi juga ada yang ngomong tadi
komen itu, Mas Bro, yang mana yang micin bikin orang pelarat? Saya bilang dia kan belum tahu, anak pemula. Saya bilang ya 99% ya, 99% ya Kemenkoin ya bikin pelarat. Saya bilang gitu ya. Jadi mungkin saya rasa cukup ya video yang kedua ini, kurang begitu fit badannya. Minta doanya aja supaya nanti bisa kelepotan bercanda tawa kembali ya. Yang penting saya mengudara ini dikit-dikit ya, bagaimana yang meminta tadi meme coin untuk Mas Bro bahas. Dia pengen invest yang sekiranya jangan sampai rapul atau hancur ya, yang nanti ada cuan 1, 2, 3 kali lipat ya, ada potensi di Baby Duki Coin nanti ya di akhir tahun. Tapi itu selalu eventnya selalu terjadi ketika akhir tahun itu untuk Baby Duki Coin. Silakan masuk, saat ini harganya murah dan nggak usah takut rapul, kalau itu saya jamin ya. Untuk Baby Duki Coin silakan, yang mau masuk yang punya dana silakan ya. Mas Bro nggak nggak memaksakan, ini cuma hanya mereview yang mana permintaan dari komen yang sudah 2 hari ngomong terus ya, ini tetap saya laksanakan ya semampunya Mas Bro. Saya rasa itu aja ya, cukup ya untuk di siang hari ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa. Yang namanya manusia itu pasti nggak sempurna ya, yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang, terserah kemana ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.